Iya sih ya, ini bener ya kalau ditanya bilangnya Avenger ya betul nih karena yang waktu dia mesin waktu itu loh yang balik ke masa lalu tapi lupa Ya, itu sendiri apa. betul, betul, betul. Apa namanya, Mas Ryan selalu gitu ya, identitasnya dengan batik-batik yang unik dari superhero-superhero. Nah, tapi kalau ngomongin apa ya, superhero kan pastinya kita juga apa ya, melihat bahwa kayaknya kita juga bisa menjadi superhero gitu ya, Mas ya, untuk kebaikan kelangsungan negeri kita ataupun juga mungkin keberlangsungan bisnis dan perekonomian Indonesia. So, supaya kita bisa berkontribusi atau menjadi superhero, kita pengen tahu dulu kondisi market kita untuk minggu ini. Seperti apa Mas Ryan? Iya. Silakan. Oke, selamat malam kepada smart listeners. Wah, tadi saking dimension superhero sampai lupa ini nyapa. Oke, kita akan coba bahas ya untuk pergerakan dalam satu minggu terakhir. Sebenarnya pergerakan kita dalam satu minggu ini cukup bagus ya karena indeks harga saham gabungan menguat sebesar 0,92%, 1%. Lalu kita berada dalam teritori yang cukup baik, berada di level 7.626, di mana level tertinggi kita sebenarnya di 7.910 ya. Di 7.910 itu adalah sebuah level yang tertinggi yang pernah kita capai dan kita dalam posisi mulai melakukan jalur pendakian lah ibaratnya seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat di misalnya di nilai tukar ya, kita posisinya dalam satu minggu itu kita dalam posisi turun, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kita dalam posisi menguat terhadap US dollar. Mhm. Dan level kita pada hari ini di level 15.575. Level itu berada dalam kisaran yang rendah dalam satu minggu. Karena pada tanggal 14 Oktober kemarin kita sempat berada di level angka cantik Oke. 15.555. Ya. Nah, lalu kita bisa bergeser ke emas, di mana pergerakan harga emas kalau dalam satu minggu sebenarnya dalam kondisi yang cukup mengalami kenaikan ya, cukup tinggi naiknya. Dan dari level terendah pada tanggal 9 Oktober, pada hari ini di 2.650, padahal di tanggal 9 Oktober kita di level 2.607 US dollar per troy ounce. Nah, Mhm. kalau dalam kisaran satu minggu, satu bulan, sebenarnya kita berada di area tengah-tengah, di area middle-nya boleh dibilang, karena terendah di 2580 dan tertinggi di 2690, dan kita pada saat ini di 265, di 2650, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik, saya mau cerita itu sebenarnya datang dari dunia perkriptoan alias Oke. Bitcoin dan teman-temannya. Mungkin kita akan bahas dari sudut pandang si Bitcoin sendiri. Mhm. Karena ternyata Bitcoin dalam 4 hari terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu apa? Dari level terendahnya di 60.000 pada perdagangan kemarin, yaitu sempat mencapai 66.500. Oke. Di mana ini 66.500 per satu BTC. Ini USDT ya, USD lah boleh dibilang. Di mana ini adalah satu nilai tertinggi yang bisa kita lihat dari market sejak tertinggi yang pernah dicapai itu di bulan Agustus lalu. Jadi kita sudah mulai kembali mendaki ke level tertinggi baru ya, tapi dalam kisaran tidak lebih tinggi dari yang bulan Agustus lalu. Ini memberikan suatu sentimen yang cukup baik. Kalau ditanya dari mana, mungkin salah satunya dari kita melihat elektabilitas dari pencalonan presiden Amerika ya, di mana Donald Trump ini terasa lebih di campaign pro terhadap kripto dan Oke. hasil elektabilitas yang terakhir itu cukup spread jauh lah dengan lawannya, kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya dari sisi market Ya, small listeners selama satu minggu ke belakang. Semoga bisa menjadi juga pedoman untuk Anda mengambil keputusan di seminggu ke depan. Nah, hari ya. ini kita membahas tentang ESG gitu, Mas Ryan. Mungkin banyak yang sudah membicarakan terkait dengan environmental, terus juga governance gitu ya, dan Hmm. pastinya social gitu. Karena memang Ya. isunya juga di Indonesia sendiri kayaknya sudah mulai tinggi kesadaran masyarakat terkait dengan keberlanjutan. So mungkin kalau dari versi Mas Ryan sendiri mengenai konsep ESG sendiri di Indonesia sudah sejauh mana sih Mas sebenarnya dari sisi investasinya? Baik, mungkin kita akan coba karena sesinya ini menjadi 4 sesi. Kita sebelum berakhir kita akan coba bicarakan apa dulu ya ruang lingkup yang kita bicarakan itu ya Mhm. tadi sudah dibilang bahwa environmental, social and governance gitu. Di mana kita berbicara apa sih itu, yaitu dalam bahasa sederhananya adalah perusahaan yang ada di Indonesia itu menjalankan tanggung jawabnya terhadap kepedulian akan lingkungan, sosial dan
mengenai governance, itu tata kelola perusahaan yang baik. Ya, nah dalam sudut pandangnya kepada perusahaan yang menerapkan itu, kita bisa melihat bahwa sepertinya kalau perusahaan itu punya tanggung jawab terhadap lingkungan, lalu juga punya tanggung jawab terhadap sosial, lalu memiliki tata kelola perusahaan yang bagus, ya berarti perusahaan ini akan menuju ke tempat yang baik. Yes. Ya, dia akan lebih memiliki resiko lebih rendah. Logikanya benar juga. Kenapa? Kalau dia ngerusak lingkungan gitu ya, berarti dia mungkin hanya mengejar keuntungan saja. Yeah. Tapi mungkin dengan dia mengejar keuntungan saja, tiba-tiba dia merusak lingkungan dan dia mendapatkan denda yang besar. Misal, maka bisa saja dia hari ini untung, besok boncos. Yes. Lalu kalau kita berbicara mengenai sosial, nah ini agak susah nih berbicara mengenai sosial. Artinya kan sosial itu tidak bisa kita langsung take and give dalam bentuk profitability. Betul. Tapi biasanya dengan kita banyak memberi, biasanya ada kata kunci lainnya adalah banyak menerima, kan seperti itu ya. Jadi poin ini membuat kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini juga berimbang. Nah, yang poin yang terakhir ya mengenai tata kelola perusahaan. Kalau perusahaan memiliki tata kelola yang baik, standar operasi yang baik, struktur organisasi yang oke, pelaporan pajak yang baik, pembuatan audit laporan keuangan, ya berarti perusahaan ini oke juga. Ya, jadi kenapa ESG ini mungkin saat ini menjadi sebuah jargon lah boleh dibilang, atau standar yang dikejar oleh banyak pihak kalau dia mau berinvestasi. Sebenarnya kalau di-capture sama bagian ini itu menjadi make sense, betul nggak? Yes. Ya, betul. Itu dulu. Yes. Perkenalan sangat mendalam ya. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya di sesi berikutnya. Kayaknya dari regulasi dan juga pemerintahan juga sudah mulai gitu ya menyadari hal ini, bahwa ini juga cukup penting untuk keberlanjutan sosial, terus juga governance dan environmental. Tapi kalau dari sisi kebijakan Mas ataupun regulasi, gambarannya seperti apa sebenarnya Mas Ryan? Iya, ini adalah sebuah topik yang sebenarnya luas sekali ya. Artinya kalau kita berbicara perusahaan yang bisa menerapkan ini secara keseluruhan, berarti ya perusahaan ini adalah perusahaan yang mapan. Oke. Karena contoh ya, kita ambil capture-nya dulu deh. Kita ambil dari yang lagi ngetren. ESG itu salah satunya adalah berbicara mengenai energi yang bersih atau ramah lingkungan. Betul. Lalu kita berbicara mengenai offset carbon credit, seperti itu. Ini sebagian dari ESG. Tapi kalau kita lihat sendiri, apakah di Indonesia hal ini sudah menjadi sebuah hal yang prioritas? Kayaknya dia bilang, oh udah loh ya, berapa banyak perusahaan. Ya. Kita lihat ada 945 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Gampangnya kalau dia melakukan tindakan ESG dengan dia berbicara mengenai emisi karbon, dia ikut berperan serta untuk menurunkan emisi karbon, biasanya di annual report-nya akan muncul tuh. Oke. Ya, karena kan itu menjadi suatu pencapaian, suatu prestasi loh, di mana tempat lain belum saya sudah. Nah, dari kata kuncinya yang lain belum saya sudah, berarti berapa banyak yang belum dan berapa banyak yang sudah? Banyakan yang belum daripada yang sudah kan. Jadi ESG ini menjadi sebuah tema yang menurut saya sangat luas bila sebuah perusahaan harus full stack lah, ibaratnya depan ke belakang ke depan. Baru satu saja bicara mengenai energi bersih, di mana energi bersih ini kan ada sangat banyak ya, dan juga biasanya ada beberapa hal yang head start yang bisa kita lakukan walaupun kita perusahaan kecil. Misalnya agar kita menekan emisi karbon adalah dengan cara menghemat energi. Ya, jadi kita misal ya ada satu perusahaan itu sekarang menerapkan adalah nggak bisa lewat dari jam 5 lewat 15 harus pulang. Ya. Kenapa? Karena AC, listrik dan sebagainya. Nah, di satu sisi juga karyawannya senang. Yes, tengok. Nggak lumpur, gitu kan? Laptop bawa pulang, kerjaan di rumah sama aja. Sama aja kerja lagi ya. Tapi ya itu, tapi kan gini, ESG itu juga satu bicara mengenai emisi karbon, tapi jangan juga ada kebijakan yang patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan loh. Bisa ke sana. Gitu. Jadi ketika kita berbicara emisi karbon satu hal, oke. Kebijakan ketenagakerjaan. Contohnya yang kita capture menjadi standar pada hari ini, ya harus memiliki jaminan untuk tenaga kerja. Sudah mengikuti hal yang layak secara penggajian atau upah minimum. Lalu juga sudah patuh terkait juga, jangan lupa sampai dengan perpajakan juga kan governance. Yes. Ke sana gitu. Nah, jadi pasti ada plus minusnya nih kalau kita mau lakukan ini secara full stack. Nah, kalau kita pikirkan dengan seperti ini ya, apa iya ini perusahaan yang isinya cuma 3-4 orang, apa iya mampu? Kayaknya nggak bisa juga.
Nah, jadi mungkin kalau di poin ini ingin saya ceritakan bahwa yes, betul kita sebagai seorang investor lah ya. Karena kita berbicara mengenai investor, lalu kita mau menerapkan satu penilaian bahwa perusahaan yang aware terhadap ESG ini, yang manapun bentuknya yang sudah dia apply dan dia laksanakan di perusahaan dia, itu ya mungkin menjadi salah satu screening tambahan bahwa, lumayan nih, perusahaan ini sudah lebih mapan cara berpikir ya. Oke. Kan perusahaan itu kan ada dimulai dari bootstrap, benar-benar ide doang ya. Yes. Itu bukan belum ya. Lalu kita prototype, ada create from scratch. Lalu kita bisa mulai masuk ke dalam perusahaan rintisan. Dari perusahaan rintisan kan ini mulai jadi perusahaan berkembang, jadi perusahaan maju, jadi perusahaan mapan kan begitu. Lah ya seiring dengan waktu dia mencapai ke level yang lebih tinggi lah, ya ESG-nya ini akan semakin bisa ditingkatkan. Karena apa? At the end of the day, sadar atau tidak, ketika dia menerapkan ESG itu kan juga bahan jualan kan? Ya, betul. Bahan jualan Yes. kepada investornya. Mhm. Jadi kalau menurut saya ini sebagai salah satu perusahaan untuk membuat nilai tambah untuk perusahaan itu bisa dijual. Oke. Bukannya saya ambil konsepnya tadi seperti saya mendukung dan Ya. sekarang saya coba untuk mengambil sudut pandang yang agak sedikit nyebrang ya. Yes. Ya ini cuma metode selling aja. Kalau saya boleh kasar kan saya bilang bisa bilang Betul. seperti itu. Nah, ketika kita dalam posisi metode selling, hati-hati, yang selling ini ada yang memang menerapkan dengan tujuan Benar. yang mulia dan benar. Ya. Yang satu emang bikin bungkus, Ya, formalitas ya. bikin casing. Yes. Casingnya cakep. Aha. Biar apa? Saya ESG loh. Apa ESG-nya? Ini nggak taunya casing toh. Ya. Ya kan? Campaign toh. Akhirnya apa yang kejadian? Lah isinya apa? Isinya angin. Hati-hati. Jadi di dalam poin ini, yes betul. Saya mau cerita bahwa ESG itu adalah sesuatu yang bagus. Ya, contoh sederhana. Sudah berapa tahun sih kita di Indonesia mengenal kata-kata go green? Udah lama banget. Banget, betul. Betul ya? Ya. Terus tindakan-tindakan nyata dalam go green apa? Kalau dulu penanaman hutan bakau dan lain sebagainya. Apakah kita secara sehari-hari bisa lakukan itu? Agak berat. Yes. Tapi seiring dengan waktu itu mulai digeser. Oh ya, kita harus mengendalikan sampah plastik. Betul. Nah, kalau saya tidak salah 2018-19 saya Korea dan Jepang waktu itu ke sana. Itu saya sempat kepanikan karena saya sampai nggak mengira bahwa sebuah supermarket yang besar, even dia tidak jual kantong belanja. Oke. Jadi dia nggak jual loh. Ya. Gitu. Kita mau beli pun nggak bisa. Saya bilang, waduh, ngeri kali. Kok bisa begini ya? Saya bilang, saya sampai kerepotan tuh, saya jadi bingung ya kan. Di depan tuh ada kardus bekas. Kita, waduh, pokoknya pusing banget waktu itu. Saya bilang, wih, kasar amat gitu. Tapi tulisannya adalah Go Green Save the Earth ya, betul. Ya, benar. Kita Dijalankan. sekarang mulai melangkah ke sana. Tapi apakah sudah sesadis itu? Ya, belum. Kalau kita hitung 2018, ingatlah 19, 20, 22, 23, 24, 5 tahun kita terlambat. Baru dari titik itu. Tapi kalau bicara dengan Go Green, udah nggak tahu dari kapan. Ya. Saya ingat banget yang namanya Pak Yusuf Kala itu, ketika menjadi wakil presiden, itu pada tahun 2008 itu mengikuti Kyoto Protocol. Yang menyatakan bahwa kita negara berkembang, nggak boleh tebang. Kamu negara industri, gimana dong? Kamu yang polusi, saya yang harus bertahan. Sedangkan kan saya juga mau maju. Berjalan. Udah jalan Ryan. Oh iya baru kemarin bikin yang namanya carbon exchange toh. Ya. 2020 Ya. Ya, dari kapan? Aduh, kucing saya lompat kaget. Udah 13 tahun. Ya. Jadi kalau kita bicarakan mau dijualan lah kata kunci di sini ya. Hati-hati di sini bahwa ini bukan sebuah hal yang begitu gampang dilaksanakan. Oke. Bukan sebuah hal yang gampang dipertahankan. Dimulai juga susah. Tapi ketika ini sudah jadi dan ditawarkan kepada investor, saya masih khawatir bahwa ini masih sebagai kampanye memvaluasi berlebihan secara iya, jangan bicara yang besar ya, jangan yang tiba-tiba dia sudah melakukan itu dalam annual report dia, let's say sudah 8 tahun. Wah, kalau 8 tahun mah udah kebiasaan berarti. Betul. Nah, tiba-tiba kita menerapkan kemarin belum. Wah, ini adalah metode tertentu untuk menjual lebih mahal bagi kita investor, membuat menarik, atau memang ini niat dan mulia tulus mau dijalankan loh. Yes.
Ya, jadi saya Oke. mau ceritakan di sini Mhm. dua aspek lah ya. Jangan kita sampai bisa sampai berlebihan. Nah, contoh penerapan ESG sendiri ya, Mhm. pasti akan kita tanya, oke, kalau saya secara investor saya masih mengcapture dengan sudut pandang apa? Tadi kita bicara mengenai energi bersih. Betul. Energi bersih itu energi terbarukan juga energi bersih ya. Bersih ya. Ya, nah energi terbarukan itu kan ada sangat banyak dan hari ini tuh sudah mulai sini mulai kelihatan lah. Ini mulai kelihatan. Ini kembali lagi bukan bicara mengenai eh, peduli lingkungannya kalau saya. Sebenarnya diakibatkan karena adanya unsur penghematan Mhm. dan memang regulasinya memang baru mulai geser ke situ. Sebelumnya itu menjadi sulit. Ya. Contoh, kalau kita bicara mengenai panel surya. Ya. Panel surya itu sebenarnya kan kalau sifatnya adalah pabrik, itu kan modelnya itu kan dia menjual kembali. Mhm. Menjual kembali dia punya hasil dari penyerapannya. Jadi kalau yang namanya panel surya, itu satu itu ada yang disimpan dalam aki, atau yang kedua baterai, secara Yes. otomatis jadi malam hari masih bisa dipakai dari Mhm. karena panasnya. Dan secara logika sebenarnya Indonesia menjadi sangat masuk akal karena kita negara tropis, betul? Betul. Mataharinya jalan terus. Ya. Dari pagi sampai sore Sampai sore. ya ada matahari. Berarti Mhm. secara otomatis panel surya itu menjadi masuk akal. Ya. Bisa disimpan di baterai atau ya hanya dipakai ketika adanya sinar matahari. Mhm. Nah, dulu-dulu ini menjadi sebuah masalah karena satu teknologinya masih mahal, Mhm. yang kedua dalam sudut pandang regulasi sendiri ini belum mengakomodir. Oke. Nah, jadi kalau pada saat ini energi bersih makin menjadi realistis, salah satunya bukan karena mengejar energi bersihnya doang, Mhm. tapi adalah unsur penghematan. Yes. Ya, jadi ini penerapan ESG nih. Nah, itu kan kalau kita punya pabrik atau kita punya gedung, apa iya kita bisa langsung? Ya, kalau gedung sendiri. Kalau rumah sendiri, kalau bukan, apa bisa? Nah, ini mungkin jadi checklist, Oke. energi bersih yang ini belum tuh bisa dipakai, Mhm. seperti itu. Oke, ini salah satu contoh real ya. Tapi mungkin tadi menarik Mas Ryan katakan ya bahwa memang ada dua sisi nih yang sebenarnya kalau kita lihat iya ke depan jika memang ini dikerjakan dengan baik, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk lingkungan, untuk sosial dan juga governance gitu ya ataupun untuk investor. Tapi kalau misalnya tidak diberlakukan dengan baik ataupun dengan alasan jualan aja kayaknya ini juga akan mencelakakan ke depannya. So, kayaknya kita butuh lebih cerdas ataupun cermat lagi melihat sebenarnya ini, apakah real atau fake gitu ya, ataukah, hanya cover semata gitu. So, apa yang harus kita teliti dan juga perdalam, setelah ini ya Mas Ryan kita akan bahas, Yuk. apakah ini benar nyata dijalankan dan juga menghasilkan dampak yang baik, ataupun memang, ini, apa ya, satu hal yang juga harus di-concern-kan atau diperhatikan lebih dalam seperti itu sehingga efeknya memang benar-benar terasa ataupun jangan-jangan nggak kerasa. Nah mungkin seperti apa Mas? Ataupun faktor-faktor apa yang harus kita kritisi ya sebelum kita memilih ataupun apa ya menginvestasikan lah ya terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin memegang konsep ESG sendiri. Silakan Mas Ryan. Ya, ada beberapa cara ya. Ya, Mhm. pertama cara yang paling gampang adalah kita kalau kita bicara dengan perusahaan listed company, maka secara otomatis kita bisa melihat pencapaian apa yang mereka lakukan itu ya dari annual report-nya ya. Oke. Saya yakin kita bisa membuka lalu melihat bagaimana mereka secara poin per poin bisa memberikan checklist lah boleh dibilang. Bagaimana kepedulian kamu terhadap energi terbarukan misalnya. Mhm. Lalu bagaimana corporate social responsibility yang dilakukan. Lalu kalau kita berbicara mengenai governance kan secara otomatis bicara mengenai transparansi kan. Yes. Transparansi itu sebenarnya nggak perlu poin yang lain. Perusahaan listed company memang sudah harus melakukan tindakan ketransparan Transparansi. dong. Ya, Kalau pasti. tidak kan berarti perusahaan itu bukan listed company, bukan public, tapi ya Betul. jadi private dong. Mhm. Jadi yang pertama mungkin kita lihat bagaimana melihat perusahaan ini melakukan audit laporan keuangan secara teratur dan tidak pernah telat. Lalu ketika perusahaan ini melaporkan juga tidak ada yang namanya catatan-catatan opini, tidak memberikan opini, tidak berpendapat, ada disclaimer dan lain sebagainya. Ya itu menjadi salah satu catatan bahwa perusahaan ini IS-nya mungkin belum, G-nya juga jangan-jangan belum. Ya. Ya kan? Nah, lalu kita bisa melihat juga sebenarnya apakah pernah ada masalah terkait dengan kepengurusannya. Nah, salah satu yang mesti kita perhatikan ya, ini tapi jadi debatable ya. Perusahaan yang governance-nya bagus juga, sebenarnya kalau direktur dan komisarisnya tiap hari ganti mulu kayak pemain sepak bola ganti kesebelasan,
Lah ya itu berarti memberikan suatu pertanyaan besar bagaimana perusahaan tersebut secara top manajemen levelnya itu bingung. Mhm. Iya dong, kalau ganti kepala, bawah itu kan bilang ini kita mesti nunggu arahan loh. Ya. Lah kalau dia ganti terus berarti arahannya gimana ya? Saya bilang kan gitu ya. Mhm. Nah, biasanya secara otomatis menurut saya ini debatable sekali lagi, ESG-nya G-nya juga enggak tuh. Oke. Karena tata kelolanya bakal bertanya-tanya juga, ini gimana mau dikelola nih? Mhm. Gitu. Karena kan setiap orang punya gaya berbeda ya. Ya. Yang bagus adalah adanya estafet. Oke. Ya dong, Ya. estafet yang bagus. Kepemimpinan bisa dilanjutkan, yaitu memberikan suatu hal yang enak, bawahnya nggak perlu banyak penyesuaian. Mhm. Dan programnya adalah program keberlanjutan kan? Yes. Seperti itu. Ya, itu yang mesti kita lihat ya. Paling enak kita bisa buka annual report dan ya beberapa poin-poin itu kan sebenarnya sebagai perusahaan yang diinvestasikan dan listed company otomatis dia G-nya harus jalan. Mhm. Ya. Gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang ya berkesinambungan juga ya antara 3 poin ini ya Mas Rain ya untuk para listed company. Nah ini juga ada pertanyaan nih Mas Ryan dari Ibu Indira ya. Malam Mas Ryan, saya juga ingat ada satu listed company yang sempat juga mengalami greenwashing. Ngakunya sih katanya concern gitu ya terhadap lingkungan, ternyata faktanya pernah ditemukan lah satu skandal gitu ya. Apakah juga kita pernah mengalami hal tersebut gitu di Indonesia dan sepertinya seperti apa ke depannya? Seperti apa ke depannya kondisi perusahaan itu apakah juga akan mengguncangkan harga sahamnya sendiri? Silakan Mas Ryan. Apapun berita di pasar modal itu pasti akan menjadi bahan membuat dia naik dan turun. Oke. Kalau ada pemberitaan seperti itu dan biasanya tone-nya adalah negatif ya secara nggak langsung akan membuat harga sahamnya tertekan. Nah, mungkin ada banyaknya juga yang belum aware ya berbicara mengenai greenwashing ya. Ini adalah perusahaan ini membuat sesuatu klaim yang berlebihan lah. Karena apa hubungannya dengan ya green ya berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan ramah lingkungan dilebih-lebihkan. Oke. Ini sejalan dengan kita punya sesi kedua tadi yang kita bilang bahwa hati-hati ya bahwa ESG ini ya dia menjual sesuatu secara berlebihan di mana itu hanya cuma cangkangnya doang atau casingnya doang ya sebenarnya itulah part of greenwashing menurut saya. Oke. Nah kalau kita bicara lebih jauh bahwa apakah mungkin untuk bisa seperti ini, saya bilang bahwa ya apapun mungkin, tapi yang menjadi masalah itu adalah standarisasinya memang kemana acuannya. Oke. Ini yang sesuatu yang kita perlu coba lihat ya. Coba kemarin yang rame itu adalah Disneyland, Walt Disney. Oke. Berbicara itu di poin ini juga ya. Dia berbicara mengenai masalah emisi yang digunakan dalam dia membuat sebuah apa sih? Pertunjukan filmnya. Itu kan ada tuh perhitungannya itu. Betul. Nah, itu dia beberapa kali merevisi dan yang terakhir itu yang seri film apa itu yang dia revisi, itu pun terjadi kebingungan buat perusahaan sebesar itu yang tanpa mereka punya maksud, entah punya maksud nggak punya maksud, gua nggak tahu dia. Yes. Tapi poinnya adalah karena mereka mengatakan ini standarnya kita juga bingung loh, terlalu kompleks cara menghitungnya, sehingga kami harus merevisinya. Nah kalau kejadian kayak gini bagi sebagian orang yang ada di suatu daerah akan bilang, ih kemarin berarti kamu mengklaim berlebihan dong. Padahal ada cara hitungannya begitu kompleks. Kembali lagi, cara menghitungnya kalau buat yang namanya hal seperti ini tuh di dunia juga masih kebingungan. Jadi kalau di dunia masih kebingungan, ya pasti apa kabar Indonesia? Ya jawabannya baik-baik juga begitu. Jadi kayaknya sih kalau masalah yang lebih kepada hal yang bicara mengenai ramah lingkungan seperti ini, di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang lumayan masih hijau banget sih kalau menurut saya. Yes, masih cukup aman lah ya gitu ya Mas ya. Oke. Ya aman. Kembali lagi bicara mengenai pada akhirnya saya suka statementnya di awal gitu ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Audrey bilang begini bahwa ya ini menjadi suatu hal yang semakin hari orang semakin sadar. Iya betul juga. Iya. Ya, kalau dulu ya orang kalau nggak umum 10 mungkin 10 nggak ya 15 tahun yang lalu lah gitu ya. Bicara mengenai karbohidratnya kebanyakan lo. Itu menjadi sesuatu yang nggak umum dibicarakan. Itu kalau kamu udah minum terlalu banyak gula lo. Kalau dulu nggak ada kayak gitu tuh kesadaran tuh masih jauh. Gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya,
karbohidratnya kebanyakan loh. Terus Harus ada apa? tindakan Ya, selanjutnya, nggak semua melakukan tindakan selanjutnya kan? betul betul. Akan berhenti di situ. Ya habis gimana lagi? Saya kan kerja susah. Mau Mhm. gimana? Jadi akan berhenti sampai situ juga. Ya, Gitu. Tapi lumayan sudah ada sebuah level awareness baru dikit ya. yang disebut apa? Awareness kan? Ya. Iya, segitu. Mhm. Oke, ini mungkin satu lagi ya Mas, sebelum kita berbicara lebih lanjut. Ini Hmm. dari Bapak Firman ya, Pak Firman Hmm. yang ada di Jakarta Barat. Mas Ryan, saya jujur baru tahu banget malah ESG gitu ya. Oh, Sebenarnya siap. sepenting apa kita para investor melihat sisi ESG dalam berinvestasi? Apakah penting atau soalnya saya selama ini investasi ya melihat laporan keuangan aja gitu ya, tidak detail ke ESG-nya. Silakan Mas Ryan. Oke. Oke, saya mau coba buat analogi tapi mungkin akan tidak tepat-tepat banget ya. Mhm. Kita bicara mengenai konsep untuk saham atau investasi syariah. Ya. Ya, ketika kita bicara mengenai konsep dan investasi syariah itu kan sebenarnya yang dibicarakan mengenai tata kelola, benar nggak? Yes, betul. Ya kan? Ya, dengan kita menggunakan konsep ekonomi syariah dan juga tata kelola yang sudah sesuai dengan kaidah syariah itu, berarti kita anggap itu menjadi jauh lebih apa? Lebih transparan, Mhm. lebih jujur, Ya, lebih adil kan begitu ya? betul. Tapi pertanyaannya kembali, apakah pasti kita berinvestasi pada perusahaan dengan sebuah tata kelola syariah itu pasti akan naik harga sahamnya dan pasti usahanya akan untung? Belum tentu juga. Belum Mhm, tentu ya. juga. Mhm. Nah, ya sama. Mhm. Ketika kita bicara mengenai ESG, ini adalah sebuah framework, sebuah cara kita melihat bahwa kalau perusahaan itu mengedepankan sudah aware berbicara mengenai kesadaran mengenai lingkungan, Mhm. ya kan? Kesadaran mengenai sosial, Ya. kesadaran mengenai tata kelola perusahaan yang transparan, yang bersih, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi harapan kita dengan perusahaan itu melakukan itu? Dengan dia sudah sampai sepemahaman itu, Mhm. ya kita berharap bahwa ya bisnisnya akan menjadi bagus, akan Oke. menjadi maju, akan menjadi transparan. Sama, ini adalah sebuah framework sebenarnya. Mhm. Gitu. Tapi apakah menjamin? Lah ya susah ya. Kita kan Yes. berusaha untuk bagaimana caranya men-screening dengan lebih kecil effortnya. Mhm. Oke. Ya kan? Kalau orang bicara mengenai effortnya, oh iya cari aja perusahaan dari 900 suka-sukamu. Tapi kan ketika kita mencoba, oh ya perusahaan ini ternyata sudah masuk ke dalam daftar syariah. Perusahaan ini juga ESG-nya juga bagus loh. Mhm. Berarti kan akan ada irisan, betul nggak? Ya, betul. Nah, irisan inilah yang membuat kita bilang, oh kalau dia sudah double standar gini berarti lebih bagus. But at the end of the day, dijamin garansi pasti profit? Ya enggak. Belum. Iya gitu loh. Oke, semoga membantu untuk Pak Firman ya. Dan mungkin pastinya ini masih menjadi topik yang menarik gitu ya. Kita coba bangun awareness-nya dulu seperti kata Mas Ryan gitu ya. Bahwa memang hal ini bisa menjadi concern. Karena kan banyak juga teman-teman yang berinvestasi ya juga tidak hanya memikirkan profit gitu ya Mas Ryan ya. Memikirkan juga dampak ataupun keberlanjutan untuk dari banyak sisi seperti itu. So, apa-apa lagi poin yang harus kita perhatikan dan juga sebenarnya seperti apa kita harus bertanggung jawab ya sebagai investor untuk melihat ataupun mengawasi lah hal ini sebenarnya sejauh apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Izin tanya Mas Ryan terkait dengan hal Ya. ini gitu ya. Apakah ada beberapa industri yang bisa diuntungkan terkait dengan ESG terkhusus dari sisi environmental? Mungkin dari teknologi kah atau justru dari sisi medis kah atau ada sektor yang menarik Mas Ryan untuk menjadi perhatikan? Silakan. Oh ya, sebenarnya kan ESG ini kan selalu dua gini. Memang dia datang, memang menservis untuk dia itu bicara mengenai ESG-nya, atau perusahaan yang tadinya belum memiliki tata kelola dengan sudut pandang ESG ini, dia mau transformasi Hmm, sehingga dia bisa masuk ke dalam konsep bahwa dia sudah menerapkan kerangka ESG. Kan ya, seperti itu dong pastinya kan oke. ya. Mhm. Nah, jadi kalau kita bicara sebagai perusahaan yang datangnya dia sudah di dalam transisi bahwa dia adalah perusahaan yang ESG, ya kita bisa belajar contoh ya, Mhm. itu Tesla. Oke, Kan dia datangnya bukan dari mobil biasa lalu dia pergi dari mobil konvensional berubah jadi mobil listrik. listrik yes.
Tapi dari hari pertama dia datang, dia memang apa? Ya dia memang mobil listrik. Mhm. Nah, itu kan penerapannya apa di situ? Perusahaan itu berbicara mengenai energi bersih. Yes. Dia punya visi misi awal itu memang datang datang ke industri. Oke, itu adalah gaya konvensional, tidak ramah lingkungan. Saya memiliki sebuah teknologi, Mhm. teknologi saya itu adalah yang ramah lingkungan. Ya. Ya, jadi ya itu bergerak di dalam energi yang terbarukan lah ibaratnya. Mhm. Ya, itu contoh Tesla lah. Kalau yang lain bagaimana? Kalau kita bicara dengan teknologi juga gitu ya. Tapi ini artinya mau jawab gampangnya sebelum kita lanjutkan adalah semua industri itu selalu ada celahnya di bagian ini. Irisannya, oke. Dia mau datang sebagai pemain baru dengan sudah menerapkan ESG sebagai solusinya, Mhm. atau dia adalah sebuah perusahaan yang tadinya belum menerapkan ESG bertransformasi berubah menjadi ESG. Yang mana harapan dengan adanya ESG itu sebenarnya adalah transformasinya. Kan sama dong. Sekarang kalau kita bicara begini, berapa banyak mobil yang ada di jalanan yang sudah menggunakan mobil listrik ataupun gas, Iya. ya, atau yang menggunakan bahan bakar yang konvensional. Mhm. Banyak kan yang bahan bakar konvensional. Oke. Nah, kalau dia mau transformasi, berarti kan dia mesti mengubah tuh menjadi gas misalnya, jadi lebih ramah kan? Mhm. Itu kan seperti yang tadinya konvensional ditransformasikan dengan mengambil konsep ESG. Ya. Tapi kan ada juga yang memang datang nggak saya mobil listrik, kan beda tuh. Mhm. Berarti kalau mobil listrik kan berarti dia buang tuh kan mobil konvensionalnya kan. Oke. Biar asal ada dua kan, yang satu yang berubah dan satu memang sudah datang seperti itu. Nah, Mhm. kalau yang memang mentransformasikan, sebenarnya kalau di Indonesia rata-rata perusahaan yang besar-besar lah di Indonesia yang top dalam setiap industrinya. Let's say kalau Hmm. kita bicara mengenai bank gitu. Oke. Misalnya bank-bank besar, misalnya Bank Buku 4, BCA, BRI, Mhm. Mandiri, itu kan banyak sekali CSR-nya kan. Yes. Dan ISGS-nya gitu ya. Mhm. I-nya itu dia berubah model bangunannya. Oke. Coba perhatikan itu kan yang apa bank-bank besar itu kan model bangunannya berubah. Kacanya tidak lagi ditutup kalau dulu kan takut dimaling. Betul. Ya kalau sekarang kan dibikin Open ya. menjadi terang Mhm. transparan. Tujuannya apa? Oh, biar energi yang digunakan listrik lebih kecil. Betul. Ya, tapi jangan lupa Jakarta kalau Jakarta panas ya kan Iya. nggak ditutup itu kepanasan aslinya. Nggak Betul. berasa. AC-nya makin dingin ya. Nah, Energi kalau lagi. misalnya kita Aha. bicara dengan yang bertransformasi tapi kelas internasional ya. Mhm. Kita bicara mengenai Apple ya, Oke. lalu juga Google juga gitu ya. Dia mengembangkan teknologi ramah lingkungan juga. Yang tadinya dia tidak memiliki divisi yang fokus kepada itu karena mungkin dia itu kan perusahaan yang menyumbangkan sampah elektronik yang besar lah. Ya, dia membuat sebuah konsep pengelolaan limbah yang lebih baik, ya, baterainya yang lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya ya. Itu contohnya. Lah kalau misalnya dengan perusahaan kesehatan emang ada ya pasti ada dong, ya. Mhm. Misalnya perusahaan farmasi gitu ya dan mungkin yang perangkat medis juga yang fokus pada pengembangan obat-obatan dan teknologi medis yang lebih inovatif juga. Oke. Ya kan? Nah itu ada di dunia mungkin Johnson & Johnson saya juga tahu tuh bahwa dia mulai bergerak ke arah sana seperti Mhm. itu. Ya, kira-kira seperti itu sih, Mbak Audrey. Oke, jadi sebenarnya setiap sektor, setiap industri itu ada sebenarnya irisannya gitu ya. Tinggal bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan ini memaksimalkan ya Mas Ryan ya. Dan Ya, mungkin kita sebagai investor juga harus lebih bisa melihat sebenarnya apakah yang dilakukan ini tepat gunakah gitu ya. Karena kan ada juga ya seperti tadi Mas Ryan katakan ada greenwashing tadi ya. hmm, Semoga tidak seperti itu gitu ya dilebih-lebihkan dan akhirnya tidak ada efeknya seperti itu. Nah mungkin kalau kita berkaca lagi tadi kan memang masih ada gap ya Mas antara literasi dan juga mungkin concern terhadap ESG ini karena kan mungkin cita-cita Indonesia juga cukup baik gitu ya di 2060 karbon juga menjadi nol emisi nol karbon gitu ya. Terus juga mungkin sustainability dan juga banyaklah impian-impian Indonesia. Apakah investor sekarang harus mulai memikirkan ke arah ESG ini Mas Ryan atau seperti apa? Kalau kita punya cita-cita yang besar ya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Oke, saya mau berpendapat yang biasa ya. Kita berpendapat harus yang agak sedikit keluar dari boxnya lah, boleh Oke. dibilang. Mhm. Saya mau coba bilang begini, pada akhirnya ini adalah sesuatu hanya sebagai sarana diversifikasi buat kita sebagai seorang investor. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai konsep eh, investasi dan kita ingin mendapatkan profitability, kalau menurut saya
Hal seperti ini tuh cuma menjadi salah satu metode kita untuk men-screening. Oke. Ya, semakin banyak checklistnya yang dia bisa berikan ke kita, dia sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu di dalam setiap metode screening kita lakukan, ya berarti perusahaan ini adalah leading. Ya. Jadi dia dengan menerapkan ESG, buat saya nggak lain nggak bukan ya perusahaan ini adalah leading. Ya kan? Tapi apakah perusahaan ini akhirnya akan berakhir dengan untung? Itu juga nggak bisa jadi jaminan. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa transformasi itu akan terasa cepat gitu ya. Padahal menurut saya transformasi itu cukup lambat. Loh, kok orang bisa bilang gitu? Gini, ambil satu contoh ya, tanya dengan para pelaku dengan industrinya pertambangan batu bara. Dulu ketika sudah mulai ada namanya energi ramah lingkungan gitu ya, bahwa kayaknya batu bara itu tadinya dari minyak bumi menjadi mahal menjadi batu bara. Ketika batu bara itu menjadi sebuah hal yang dianggap menjadi polusi, maka pada saat itu mulai banyak yang menentang. Ya, tapi akhirnya orang akan berpikir bahwa oh akan ada pengganti dari batu bara. Nah, ternyata tidak loh. Batu baranya yang akhirnya menjadi lebih ramah. Oke. Batu baranya berubah menjadi lebih ramah dengan adanya apa namanya apa sih namanya itu campuran ya. Itu paman saya kebetulan memang di batu bara. Ada campuran aditif, zat aditif ya, dia membuat itu kalorinya menjadi lebih baik, pembakarannya jadi lebih sempurna, dan sehingga tetap aja batu baranya terpakai tapi jadi lebih efektif dan efisien. Lalu di satu sisi, apakah betul akan ada yang namanya penggantinya daripada batu bara itu sendiri? Ya. Penggantinya, oh ya, kita sudah bisa menggunakan konsep namanya wood pellet. Ada tuh ya, wood pellet. Tapi apakah benar bisa menggantikan? Kenapa? Karena pada akhirnya industri yang sudah menjadi pemakai, yang menggunakan bahan bakar tersebut, untuk dia ganti mesinnya menjadi yang lain, itu menjadi investasi yang bermasalah juga buat perusahaan itu, dan tidak semua perusahaan itu mampu menginvestasikan uangnya untuk membeli alat baru. Jadi transformasi itu kadang-kadang kita tidak bisa terlalu kayak 2 tahun lagi ganti loh. Kita perlu melihat lebih jauh bahwa yes, ya ini adalah sebuah hal yang baik. Ini checklist lah. Kamu sudah berpikir ke sana. Tapi nggak serta-merta itu membuat kita menjadi untung. Dan mereka yang menerapkan untung. Dan bisa jadi justru mereka menerapkan jatuhnya lebih mahal. Jangan salah, teknologi baru dia masih lebih mahal ya. Gak percaya, coba tanya kenapa banknya tiba-tiba harus bikin ada namanya bank digital. Ubah aja bank konvensionalnya jadi bank digital. Nggak segampang itu ceritanya. Malahan ada perusahaan di negara kita yang udah punya bank konvensional, dia punya bank digital juga. Kita bilang, loh ngapain ya? Gak ubah aja bank konvensional jadi bank digital, kan gampang. Nggak gampang loh. Di dalamnya kan banyak sekali hal yang perlu dirapikan, dan itu akan memakan biaya lebih besar kalau itu sampai dilakukan. Nah, jadi kita harus step back menurut saya. ESG bagus, ada kerangka, ada tata kelolanya. Tapi apakah ini menjadi sebuah hal yang kayaknya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan menjadi sesuatu yang menjanjikan? Please be careful buat itu. Dan nanti kita akan mengvaluasi itu secara berlebihan, ya kita jadi korban sales. Yes. Ya enggak berarti buruk loh ya. Artinya ya, jadi ada juga sales yang kurang ajar. Iya, kan nyeles tuh kan gitu kan. Iya, berharap sih salesnya baik-baik dan ternyata bener, ternyata oh ya oke lah, tapi nggak selalu juga. Dan transformasi seperti ini juga mindset juga jadi masalah loh. Coba sekarang berapa banyak orang yang ragu untuk beli mobil listrik? Banyak. Ya kan? Karena begitu ada meledak, tuh kan apa dibilang meledak? Iya kan, betul kan? Tuh kan untung belum ganti. Mindset kan itu. Betul. Tuh kan nabrak. Lah emang kalau mobil listrik nggak nabrak apa gimana? Ini tapi bukan artinya saya mendukung mobil listrik. Ini enggak. Kenapa? Investasi itu akan menjadi baik dan nyaman adalah ketika kita itu nyaman dan kita paham apa yang kita investasikan. Gitu. Ini bagus menjadi suatu pemahaman bahwa ini ESG, yes good. Lah ini adalah syariah, yes good. Itu tadi nggak bisa menjadi sebuah garansi di sini, karena apa? Tidak ada satupun investasi yang dijamin pasti untung. Jangan sampai nih terjebak bahwa yang menerapkan ini nih
itu dah. Ya, ya, Ngomong ya. lanjutin. Jangan sampai misleading ini dilanjutkan gitu ya. Jadi Betul. pemahaman yang sangat tepat gitu ya, small listeners, untuk kita mendengarkan topik pada malam hari ini sehingga dalam mengambil keputusan gitu ya dalam berinvestasi, mungkin banyak banget konsep-konsep di luar sana gitu ya yang mungkin sepertinya terlihat menjanjikan, tapi balik lagi ya, kenyamanan dan juga pengetahuan ya dalam berinvestasi ini menjadi kunci untuk sukses berinvestasi seperti itu ya Mas Ryan ya. Ya, Oke.